Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengizinkan untuk kita tinggal di muka bumi ini kalau dibahasakan sebagai panggung sandiwara. Di panggung sandiwaranya Allah, kita harus mematuhi skenarionya. Jika kita tidak patuh dengan skenario Allah, maka Sang Maha Sutradara Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka sama kita, akan marah. Kenapa? Ya kita berlakon seenak-enak kita saja, akhirnya sandiwara dunia itu berantakan. Nah, oleh karena itu, supaya teratur, supaya tertib, sukses dan selamat sampai akhir acara, ya kita harus sesuai dengan aturan dari Allah, skenario Allah. Harus patuh kita, harus sesuai dengan skenarionya. Jangan kita keluar. Apa itu skenario Allah? Skenario Allah adalah kitab-kitab Allah. Ya, kitab-kitab Allah, dan itu harus kita imani, harus kita yakini, harus termasuk i'tiqad yang kuat, keyakinan yang mantap. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah adalah di antara rangkaian rukun iman yang tidak boleh kita palingkan, yang tidak boleh kita lepaskan, yang tidak boleh kita tinggalkan. Harus benar-benar berkeyakinan. Amantu billah wa bima ja'anillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a ar-rasulillah wa amantu bi syariah wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Ini kita harus beriman kepada Allah dan apa saja yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya, dan apa saja yang didatangkan oleh Rasulnya. Dan kita beriman kepada syariat-syariat Allah, yaitu yang termaktub, tertulis, tercantum dalam kitab-kitab Allah. Jadi bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu membenarkan dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasulnya. Dan itu, kitab-kitab tersebut sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya. Dan kitab tersebut benar-benar firman-Nya dan kandungannya berupa kebenaran yang tidak diragukan lagi. Dan di antara kitab-kitab tersebut, ini namanya kitab As-Samawi. Ya, kitab As-Samawi, kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bikinan atau buatan manusia. Banyak kitab-kitab tapi bikinan manusia, atau kitab-kitab Samawi yang sudah terkontaminasi dengan pendapat manusia demi kepentingan ini, na'udzubillah. Jadi sudah tidak oriented tuh. Nah, sobatku yang Allah sayangi, yang Allah muliakan, di antara kitab-kitab Allah yang harus kita yakini bahwa itu adalah kitab Allah, sebatas kita beriman. Sementara yang kita amalkan adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Sementara yang lainnya, Injil, Zabur, Taurat, dan lain sebagainya, itu sudah terhapus dengan turunnya Al-Quran. Jadi panggung sandiwaranya Allah sekarang ini yang berlaku adalah Al-Quran. Kalau Injil sudah banyak terkontaminasi dengan pendapat-pendapat kepentingan manusia. Jadi apa saja yang harus kita imani? Yang pertama adalah suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan itu sudah tidak ada lagi. Ya, yang kedua yaitu kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Yang keempat yaitu Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia. Nah, ini skenario Allah yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Itu yang harus kita ikuti. Dan sudah dijelaskan dalam Injil pun, sebetulnya sudah dijelaskan. Jika Al-Quran sudah turun, Injil sudah tidak berlaku. Jika Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Zabur, Taurat, dan Suhuf Ibrahim sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah Al-Quranul Karim. Dan itu mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Atau juga
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini ayat Allah, ya. Hanya Al-Qur'an yang mendapat jaminan seperti ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bukan hanya sebagai obat, bukan hanya sebagai penyembuh dengan izin Allah, tapi Al-Quran juga jaminan dari Allah, tidak akan pernah ada yang bisa mengotorinya, tidak ada yang pernah bisa merubahnya, menirunya, memalsukannya. Tuh, tidak ada yang bisa, karena sudah dapat jaminan dari Allah. Bahkan dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, Fa'tu bi suratim min mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Ya, fa'tu bi suratin min mislih. Coba kalian buat itu. Kalian buat satu ayat saja atau satu surah saja. Nah, jadi sobatku, kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab tersebut. Suhuf, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Dan juga membenarkan semua berita yang sahih dan benar dari Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti berita Al-Quran dan berita-berita yang belum diganti atau juga diubah dari kitab-kitab terdahulu, dan mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus darinya dengan penuh kerelaan, keikhlasan dan juga kepasrahan. Sedangkan kitab-kitab samawi yang tidak diketahui namanya, maka kita mengimaninya secara global saja. Nah, semua kitab-kitab samawi terdahulu seperti Taurat, Injil, Zabur dan lainnya telah dihapus. Sekali lagi, telah dihapus dengan turunnya Al-Quranul Karim. Mana dalilnya? Satu saja nih ya, di antara banyak dalil, yaitu surah Al-Maidah ayat 48. Coba kita lihat surah Al-Maidah ayat 48 yang menjelaskan bahwa dengan turunnya Al-Quran, maka kitab-kitab samawi yang lain itu sudah tidak berfungsi lagi. Cukup hanya sekedar kita imani, yang diamalkan adalah Al-Quranul Karim. Surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, singkat ya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, yaitu Al-Quranul Karim. Tuh. Jadi kalau Al-Quranul Karim sudah turun, yang lain tinggalin. Bukannya kita tinggalkan begitu saja, tidak. Tetap kita imani, tapi yang kita amalkan adalah Al-Quranul Karim. Karena di zaman Rasulullah SAW ada juga yang disebut dengan Ahlul Kitab, yang mereka masih menjalankan kitab-kitab Injil yang asli, yang oriented, yang murni, yang belum terkontaminasi dengan pendapat manusia. Ya. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi dah Ahlul Kitab. Kitabnya juga sudah tidak oriented, sudah tidak murni. Sementara Al-Quran sekali lagi sudah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah. Ayo buat ya, buat lawijtama'atil insu wal jinnu. Berkumpul tuh manusia dan jin, profesor-profesornya, untuk membuat satu surah saja dalam Al-Quran, tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum, panggil semua yang ada, yang bisa, yang jago-jago. Nggak bakal bisa. Karena apa? Al-Quran sudah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang akan bisa menandinginya, dan juga tidak ada yang akan bisa merubahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Jadi sekali lagi, kitab yang berada di tangan Ahlul Kitab, baik dari Yahudi atau juga Nasrani yang disebut dengan Taurat dan Injil, tidaklah sah dinisbahkan semuanya kepada para nabi dan Rasulullah. Hal ini disebabkan karena telah banyak terjadi perubahan dan juga pergantian, ya, pemalsuan sesuai dengan kepentingan, seperti anggapan mereka bahwa Allah mempunyai anak, penuhanan orang-orang Nasrani terhadap Isa ibnu Maryam, mensifati sang pencipta dengan sifat-sifat yang tidak layak dengan keagungan Allah, tuduhan keji kepada para nabi dan juga lainnya, sehingga kita wajib menolak dan juga tidak beriman dengannya, kecuali apa-apa yang datang pembenarannya dari Al-Quran dan As-Sunnah.
Ya, dari Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang ini. Jadi Taurat, Injil, bahkan kalau ada Zabur, ada Suhuf, itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah Al-Quranul Karim. Baik sobatku ya, jadi Al-Quran itu menjadi kitab yang paling agung sekarang ini. Al-Quran menjadi skenario di panggung sandiwaranya kita. Dari semenjak kita lahir, kemudian taklif ya, menjadi mukallaf, menjadi orang yang wajib mengamalkan Al-Quran sampai akhir hayat. Nanti diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana kamu sudah mengamalkan Al-Quran? Nah, ini yang bahaya nih sekarang ini. Jangankan mengamalkan, membacanya aja tidak bisa. Seorang pemimpin, seorang pejabat baca Al-Quran berantakan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Berapa lama kalian hidup? Akan diminta pertanggungjawaban. Di skenarionya Allah, bagaimana tidak mengamalkan di panggung sandiwaranya Allah? Berantakan semua karena nggak sesuai dengan skenario. Apalagi pejabat, pemimpin, Masya Allah, tanggung jawabnya, subhanallah. Ya mohon maaf, contoh ya, seorang menteri, seorang pemimpin, seorang menteri atau bahkan seorang presiden, baca Al-Qur'annya nggak bisa, banyak yang salah. Na'udzubillah, bagaimana mau mengamalkannya? Ditanya tuh sama Allah. Kalau nggak sesuai, satu tuntutan dari Allah, yang kedua dituntut sama hampir 250 juta penduduk Indonesia nih. Tuh beratnya di situ. Makanya jangan enak-enakan jadi pemimpin atau penguasa. Nanti di akhirat yang hidupnya abadi, tidak ada akhirnya. Kalau di dunia mati cukup, udah selesai. Apa juga kita tinggalkan. Tapi kalau di akhirat, abadan abidin, kholidan kholidin, Masya Allah, kholidina fiha, selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik lah. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan buat kita, bisa menjalankan Al-Quranul Karim, bukan hanya bisa membacanya, bukan hanya bisa memahaminya, tapi juga mengamalkannya. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.